Oke, baiklah kita akan latihan mengenai contoh perhitungan net present value. Nah, ini ya. Ini contoh soalnya. Heri, seorang pembudidaya udang Faname di sekitar Galesung Selatan, akan melakukan mekanisasi alat produksi dengan mengadakan pompa air tandon. Harga mesin produksi yang baru tersebut sebesar 150 juta. Berarti Heri ini pengusaha besar ini ya, pembudidaya besar ini. Pompanya saja 150 juta. Dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata arus kas ya yang diestimasi itu ya sekitar 45 juta. Artinya dalam setahun ini ya pendapatan yang bisa diperoleh itu sekitar 45 juta per tahun. Nah, arus kas itu diestimasi selama 5 tahun. Artinya pompa ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah rencana investasi seorang Heri ini ya memberi keuntungan? Nah, marilah kita cari nilai NPV-nya. Oke, terlebih dahulu ya kita cari ini ya CT-nya. CT ini adalah nilai estimasi ya. Ini dalam juta ya nilai estimasi arus kas atau penerimaan. Ini sekitar di sini 45 juta. Kemudian investasi ya. Investasi ini sekitar 150 juta. Kemudian suku bunga ini 12%. Nah, arus kas ini diharapkan bertahan selama 5 tahun. Nah, jawabnya seperti ini ya. Ya, kita tulis dulu soalnya. Anunya ya, notasinya. Notasi dari rumus NPV. Nah, untuk memudahkan, coba kita lihat ini ya. Kita lihat ini. Karena ini sama, kita bikin angka utuhnya saja. Jadi 1 tambah R. 1 ditambah suku bunganya. Berarti ini angkanya 1,12. 1 tambah R ini angkanya 1,12 hasilnya. Nanti lebih gampang untuk menghitungnya. Nah, oke, kita coba ya di tahun pertama. Tahun pertama coba kita masukkan rumusnya ya. Ini sama dengan ya. Ini sama dengan ya. C-nya berapa? C-nya kita dapat ini ya 45 juta sama dengan 45 ya. Kemudian dibagi R ya. Yang ini. Nah, ini dapat. Karena ini tahun pertama berarti dia hanya dikalikan 1. Ya. Nah, bagaimana dengan di tahun kedua? Di tahun kedua sama dengan dikalikan 2. Tahun kedua sama dengan ini dia. 45 dibagi karena ini tahun kedua berarti R2-nya ini angka yang ini kita akan kali 2-kan ya. Kita kali 2 lagi. Kita kalikan 2 kali maksudnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana yang tahun ketiga? Tahun ketiga ya arus kasnya ternyata
Tahun ketiga sama saja ya, cara menghitungnya sama dengan ya ini C-nya, kemudian dibagi. Nah ini kita perkalikan 3 kali ya angka ini. Ya. Oke. Dapat. Nah, tahun keempat juga seperti itu ya. Sama ya. Cara menghitungnya coba Anda lihat ini. Ini notasinya, Anda lihat ya. 4 kali dipangkat 4 kan ya. Kalau yang ini dipangkat 5 kan, ini dia. Coba Anda lihat. Ini dipangkat 5 kan, ini dia. Nah, oke. Bagaimana mendapatkan NPV-nya? Ya, tentunya sesuai rumus tadi ya. Ini kita jumlahkan dulu semua ya. Kita jumlahkan dulu semua. Sama dengan ya. Kita jumlahkan ini. Kemudian ditambah ini. Tambah yang tahun ketiga. Tambah tahun keempat. Tambah tahun ke-5 ya. Kemudian kita perkurangkan dengan ya investasi awal, ini dia. Investasi awal, yang ini investasi awalnya. Ini. Nah, diperolehlah ya NPV-nya angka 12,21493 juta. Nah, ternyata NPV-nya ini nilainya positif. Jadi, gimana kalau nilainya positif tadi? Berarti kesimpulannya pembelian mesin produksi yang dilakukan oleh saudara Heri ini adalah menguntungkan. Jadi boleh diaplikasikan karena memberi keuntungan. Nah, bagaimana dengan kasus kedua ya? Ini kasus selanjutnya. Ini ada pembudidaya juga namanya Andi Faisal ya, seorang pembudidaya ikan mas di Nano Tempe, Kabupaten Wajo. Ini mau melakukan pengubahan komoditi budidaya ya, dari ikan mas menjadi ikan koi. Ternyata biaya sarana produksi baru tersebut itu menelan anggaran sebesar 60 juta. Nah, suku bunga pinjamannya juga sebesar 12%. Dan setelah diestimasi dalam setahun itu arus kasnya hanya 8 juta per tahun. Ya. Hanya 8 juta per tahun. Dan itu selama 5 tahun. Nah, minta tolong Anda bantu ya. Apakah rencana perubahan komoditi ikan mas ke ikan koi ini menguntungkan bagi Andi Faisal? Nah, seperti biasa ya. Kita tentukan dulu ya nilai CT-nya, kemudian CO-nya ya. Ternyata CT-nya 8 ya, bukan 15. Oke. 8 ya, 8 juta. Oke. Kita tulis rumusnya ya, seperti ini ya. Tulis rumusnya. Nah, mari kita buat arus kasnya di tahun pertama ya.
sama dengan, nah ini dia. 8 ya. Kemudian diperkalikan dengan berapa? Dibagi ya, dibagi nilai 1 tambah R di tahun pertama. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana dengan di tahun kedua ya? Di tahun kedua sama ya, sama dengan nilai CT-nya dibagi. Nah, ini dikalikan 2 ya. Dikali 2 kali karena dia di tahun kedua. Nah, ini dia hasilnya. Coba lihat, Anda lihat notasinya ya, yang ini ya. Anda lihat notasinya yang ini 2 kali. 34 atau yang ini dikali 2 kan ya. Karena di tahun kedua. Nah, bagaimana dengan di tahun ketiga? Ini dia. Nah, di tahun ketiga sama ya. Cashnya dalam setahun. Kemudian Anda perkalikan 3 kali ini ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk di tahun keempat dan di tahun kelima. Nah, setelah Anda dapatkan arus cash sampai 5 tahun, Anda coba masukkan NPV-nya. Ya. Bagaimana NPV-nya? Nah, tentunya Anda ya jumlahkan dulu ini ya. Arus kas di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Jumlahkan ya. Tahun kelima. Kemudian Anda kurangkan dengan nilai investasi ya. Nah, oke. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya minus 31 juta. 31,16179 juta. Banyak ruginya nih Pak. Jadi Andi Faisal jangan lagi menginvestasi ya. Jangan rubah komoditinya. Iya Pak. Cukup ikan mas saja. Siap. Karena nilainya negatif. NPV-nya ini Negatif. 31 juta. Kesimpulannya, perubahan komoditi dari ikan mas ke ikan mas koi merugikan. Lebih bagus pelihara ikan mas saja. Oh iya Pak. Nah inilah Siap, Pak. perhitungan NPV ya. Saya kira nanti Anda mahir nanti di soal-soal latihan yang akan saya bagikan sebagai tugasnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan sore kali ini. Nanti silakan Anda